Harga kebutuhan pokok di Denpasar, Bali naik. Hal ini berdampak langsung terhadap pedagang sate yang ada di Pasar Ramadan. Suasana Pasar Ramadan di Dusun Wanasari, Kampung Jawa Denpasar terlihat ramai oleh pembeli yang berburu hidangan untuk berbuka puasa. Namun di balik ramainya pembeli, pedagang sate mengeluhkan kenaikan harga daging sapi dan sejumlah bumbu dapur yang menjadi bahan utama dagangan mereka. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur sangat berdampak dengan modal. Meski begitu, pedagang tidak menaikkan harga jual sate karena khawatir penjualan menurun. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok, terutama bumbu dapur dan daging, segera kembali stabil. Daging sapi harga naik keras. Berapa Bu dari Bu? 122.000. Biasanya? Biasanya 100 lebih. Cabai, bumbu atau Cabai ya, betul cabai. berapa Bu? 100 lebih. Sebagai pedagang itu mengeluh nggak Bu dengan Ya, kenaikan harga? iyalah jelas. Mengeluhnya kenapa Bu? Karena bumbunya yang naik itu orang kan minta lombok, minta sambal. Saat Ramadan, Kota Palembang tak hanya dikenal dengan tradisi religiusnya, tapi juga aneka kuliner khas yang menggugah selera saat berbuka puasa. Salah satu hidangan yang selalu hadir di meja berbuka adalah mie celor. Mie berkuah santan kental dengan cita rasa gurih yang khas. Saat Ramadan, berbuka puasa dengan makanan khas menjadi tradisi yang tak terpisahkan. Di Palembang, salah satu hidangan yang selalu hadir di meja berbuka adalah mie celor. Perpaduan mie kuning dengan kuah kental berbahan kaldu udang menciptakan cita rasa gurih yang menggoda selera. Proses pembuatan mie celor cukup sederhana, dengan bahan-bahan mie kuning dan udang segar menjadi bahan utama. Sementara kuahnya dibuat dari cabai merah halus, garam, gula, merica, kecap manis, bawang merah, bawang putih, tepung maizena, kaldu udang, santan, minyak goreng, dan air putih. Diawali menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan hingga harum. Setelah itu, masukkan cabai merah halus, garam, dan gula. Tambahkan santan serta tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air. Aduk rata, lalu biarkan hingga mendidih dan mengeluarkan aroma khas. Untuk penyajiannya, piring ditaruh toge dan mie kuning yang sebelumnya direndam dalam air panas. Tambah bawang goreng, daun kucai, potongan udang, dan telur rebus. Terakhir, siram dengan kuah kental yang sudah matang. Mie celor siap disantap. Jadi salah satu pilihannya yaitu mie celor karena dia rasanya ada gurihnya, ada manisnya, terus juga ada pedasnya. Jadi lebih komplit rasanya itu. Untuk peningkatan kurang lebih 50% lah dari hari biasa. Karena banyak bungkus, terus juga suka ada acara bukber ya, makan bersama sama keluarga kayak gitu. Mie celor menjadi salah satu makanan yang paling dicari warga Palembang saat berbuka. Karena mie celor ini khas ya, khas Palembang. Kalau puasa itu pasti ya. Apa rasanya? Rasanya gurih, campur-campur gurih, rasa udangnya terasa, santannya juga terasa. Itu sedapnya kalau untuk buka puasa. Dibandingkan hari biasa, permintaan mie celor selama Ramadan meningkat hingga 50%. Dengan harga bervariasi mulai Rp16.000 hingga Rp32.000 per porsi, tergantung ukuran dan variannya. Dengan cita rasa khas yang kaya rempah, tak heran jika mie celor terus menjadi primadona kuliner di Palembang, terutama saat bulan suci Ramadan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di bulan Ramadan, warga di Kota Pekanbaru Riau berburu takjil untuk berbuka puasa. Pembeli mengaku lebih memilih takjil yang manis seperti bubur candil. Salah satu pusat jajanan takjil di Kota Pekanbaru Riau adalah Pasar Takjil di Jalan Ronggowarsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Riau. Hari pertama puasa, warga ramai berburu jajanan takjil di pasar ini. Mereka berburu makanan dan minuman buka puasa seperti aneka gorengan dan berbagai bubur manis serta es campur. Sejumlah pembeli mengaku mencari takjil di lokasi ini karena makanannya yang lebih lengkap dan lokasinya di jantung kota. Dari berbagai makanan takjil, makanan yang rasanya manis yang paling diburu pembeli. Salah satu pembeli mengaku mencari takjil berupa bubur candil dan lupis sekaligus bernostalgia dengan jajanan tersebut. Ini bazar yang panjang banget, semuanya pengen dibeli tapi harus ngerti perut
juga ya, jadi ya yang ingat-ingat pada zaman masa lalu deh, kayak candil, kayak lopis, atau kayak ada sala laut juga. Ini semuanya ada somai, semuanya lah. Ini ada dari ujung ke ujung semua ada. Sementara penjual aneka bubur mengaku pembeli banyak membeli bubur dan cendol, namun yang paling banyak dicari adalah bubur candil. Harga jajanan takjil yang dijual juga relatif terjangkau, yakni mulai dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per porsi. Ini jualan bubur sama es campur, es cendol, es rumput laut. Apa yang paling banyak dibeli, Bu? Yang biasanya yang peminatnya candil. Para pembeli takjil di Jalan Ronggowarsito datang dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru Riau. Sementara petugas meminta warga agar tetap patuh dan tertib berlalu lintas untuk mencegah kemacetan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi lukisan goa yang berada di Goa Liang Metandune, Desa Liangkobori, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, disebut-sebut sebagai lukisan tertua di dunia. Temuan ini menambah daftar panjang kekayaan warisan prasejarah Indonesia yang mendapat pengakuan dunia.